Penyebaran agama Islam di Indonesia telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, jejak perkembangan Islam di tanah air bisa ditandai dengan hadirnya sejumlah masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan ibu kota. Iya, betul sekali. Nah, berikut ada beberapa masjid tertua di Jakarta yang tidak hanya menjadi tempat beribadah, namun juga bisa menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sejarah mencatat agama Islam menyebar di tanah air sejak ribuan tahun yang lalu. Perkembangan Islam pun memicu pendirian sejumlah masjid yang tersebar di penjuru Nusantara termasuk di kawasan ibu kota. Di Jakarta terdapat ribuan masjid yang berdiri di setiap sudut permukiman warga. Beberapa masjid tersebut bahkan telah berusia ratusan tahun, namun tetap aktif menjalankan fungsinya sebagai tempat beribadah, pusat dakwah, hingga pendidikan. Masjid tua pertama di ibu kota yang saya kunjungi adalah Masjid Jami Al-Atiq yang berada di Kampung Melayu Besar, Tebet, Jakarta Selatan dan diyakini telah berdiri sejak abad ke-16. Sejarah pendirian masjid yang bisa menampung hingga 700 jamaah ini diakui pengelola masjid memang cukup simpang siur. Ada yang menyebut bahwa masjid ini merupakan peninggalan Sultan Banten pertama Maulana Hasanuddin yang dibangun di tahun 1500-an. Ada pula versi lain yang menyebut masjid ini didirikan pada tahun 1632 Masehi oleh pasukan Sultan Ageng Tirtayasa yang tengah berperang melawan VOC atau Company. Namun dari orang tua-tua kami bahwa masjid ini berdiri sejak abad 1632 Masehi. Ya, jadi masjid ini memang dulu berupa surau saja, masih kecil, jadi tempat orang yang ketika dia melalui jalur di sini kan dekat sungai, ya sungai, dia mampir untuk melakukan sholat di sini. Pengelola menambahkan, masjid yang awalnya merupakan musola ini pernah beberapa kali berganti nama. Awalnya diberi nama Masjid Kandang Kuda karena berada di perkampungan Tukang Sado. Kemudian berubah menjadi Masjid Jami Kampung Melayu karena kampung tempat lokasi masjid ini berdiri menjadi lokasi pelarian pejuang yang dikejar Company. Dan terakhir, di era tahun 1970-an, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu, mengubahnya menjadi Masjid Jami Al-Atiq yang memiliki makna tertua. Masjid ini memiliki bentuk bangunan khas Masjid Nusantara, dengan puncak atap berbentuk limas menunjuk arah mata angin. Masjid berlantai 2 ini telah mengalami beberapa kali renovasi meski tidak menghilangkan unsur asli masjid, termasuk keberadaan 4 pilar di tengahnya, mihrab imam masjid, serta ukiran kaligrafi di atasnya dan tongkat khatib. Untuk mengakomodir penambahan jumlah jamaah, pengurus Masjid Jami Al-Atiq melakukan perluasan secara masif. Desain masjid ini dari sejak awal didirikannya pada abad ke-16, karena pada awalnya luasan masjid ini hanya sebesar 4 tiang yang berada di dekat saya ini, kemudian ditambah dengan mimbar yang masih mempertahankan kaligrafi sejak abad ke-16. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Pekojan ini dibangun tahun 1760 oleh Abdullah bin Hussein Al-Aidrus dari Hadramaut menggunakan konstruksi kayu. Bentuk bangunan masjid yang menjadi cagar budaya ini merupakan perpaduan berbagai gaya arsitektur dari berbagai negara. Tiang-tiang penyangga yang berjumlah 99 buah ini menjadi ciri khas Masjid An-Nawir. Dibangun 2,5 abad yang lalu, masjid ini menggabungkan gaya arsitektur dari budaya Jawa, Tiongkok hingga Timur Tengah. Hingga saat ini masjid ini masih aktif melakukan syiar agama dan menjadi salah satu lokasi masjid tertua yang bisa menampung ribuan jamaah. Sufiani Tanjung, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Bangunan masjid bersejarah yang tidak beratap kubah ini menurut pengelola memiliki filosofi yang khas berkaitan dengan ajaran Islam.
Jumlah pilar di dalam masjid berjumlah 33 buah yang melambangkan bacaan zikir yang dilafalkan sebanyak 33 kali setelah sholat. Kolom penyangga di ruang serambi masjid berjumlah 17 melambangkan jumlah rakaat dalam sholat, dan secara keseluruhan masjid ini ditopang 99 tiang yang melambangkan jumlah Asmaul Husna. Dari Pekojan saya menuju ke kawasan Cikini di Jakarta Pusat. Ada Masjid Jami Al-Makmur. Masjid yang dibangun di tahun 1890-an ini merupakan pindahan dari surau yang dibangun oleh pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman. Sepeninggal Raden Saleh, masjid ini sempat beberapa kali berpindah kepemilikan. Pengelola bahkan menyebut masjid yang kini menjadi bangunan cagar budaya tersebut juga sempat mengalami pemindahan dari lokasi aslinya. Sejarah panjangnya Masjid Jami Cikini Al-Makmur, dulu keberadaannya tahun 1840, keberadaannya sekarang yang ada di area Rumah Sakit Cikini. Nah, pada waktu itu Raden Saleh disebut juga Syarif Bustaman, beliau menjual tanahnya kepada Yayasan EMA. Bangunan awal Masjid Jami Cikini Al-Makmur yang merupakan gedek bambu membuat proses pemindahan masjid ini hanya dilakukan dengan cara digotong. Warga sekitar masjid akhirnya berinisiatif untuk merenovasi masjid secara permanen di tahun 1930 dengan dana swadaya. Kini masjid yang mampu menampung hingga 700 orang jamaah ini telah mengalami perluasan dengan penambahan bangunan baru serta pembangunan fasilitas madrasah. Kesempatan mengenal masjid bersejarah di kawasan ibu kota menurut sejarawan Indonesia Asep Kambali akan memberikan kesempatan kepada kaum muslim untuk mempelajari sejarah perkembangan Islam di tanah air. Ya, mulai sekarang coba berkeliling, cari masjid-masjid yang punya nilai sejarah, ya. Pelajari arsitekturnya, pelajari sejarahnya, tanya pada yang mengerti, dan ini yang penting ya, bahwa masjid kita ini punya nilai sejarah, ya, nilai perjuangan gitu, dan ini akan menjadi semangat, menjadi bara api yang tak kunjung padam, karena sejarah ini kan menjadi semangat untuk terus-menerus dipegang gitu. Wisata religi dengan mengunjungi masjid tua dan bersejarah bisa menjadi salah satu agenda yang dilakukan saat bulan Ramadan. Hal ini tentunya akan semakin menambah pengetahuan pengunjung soal tradisi keislaman yang biasanya lahir dari akulturasi budaya berbagai negara. Sufiani Tanjung, Yoga Aris Pratama, Jakarta.